Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku, tidak terasa bahwa kita sudah ada di bulan Desember ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang mana sampai saat ini kita ada. Saudaraku yang terkasih, marilah terus-menerus kita penuh semangat dalam keintiman kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara unity, karena kita sudah mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita sama-sama membahas akan firman Tuhan ini. Suatu ungkapan berkata demikian: salah satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Mengapa demikian kita bahas? Karena memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini, dan tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksikan ke depannya seperti apa. Dia tidak bisa memastikan besok atau lusa apa yang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pasti. Marilah kita terus menyerahkan kita kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Seperti di dalam firman Tuhan Ibrani 12:26-27. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Sudah jelas saudaraku bahwa dunia ini bisa digoncangkan bahkan lenyap. Tetapi satu ungkapan yang dikatakan Tuhan bahwa ada satu hal yang tidak dapat digoncangkan, yaitu kebenaran atau firman-Nya. Maka tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Mengapa kita sampai gundah gulana dalam hidup ini, sampai kita lakukan berbagai dosa dan kejahatan, bahkan kesalahan? Toh semua akan berubah, toh semua akan lenyap. Maka dengan ini, mari kita berfokus kepada yang tidak dapat digoncangkan, yaitu kebenaran. Maka hal ini mari ada singkatan SHARP, supaya kita bisa tetap di dalam kehidupan ini untuk tetap bertahan, yaitu S status, yang C-nya certainty, yang A-nya autonomy, yang R-nya adalah relatedness, dan F-nya adalah fairness. Ini ungkapan David Rock menyampaikan bahwa semua akan terguncang, semua akan dapat berubah. Maka kita harus yakin status kita, bahwa kita juga memahami akan kepastian yang kita harus lakukan, dan kemandirian kita, bagaimana kita mandiri untuk keyakinan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita memiliki keterkaitan dan hubungan. Maka jangan kita ragu dalam hidup ini untuk melakukan kejujuran. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini ungkapan jujur kita kepada pengakuan kepada dunia, dan ini pengakuan Rasul Paulus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Mari kita memiliki suatu pemahaman yang benar dengan logika yang benar, bahwa kita memiliki suatu kepercayaan bahwa kita ada yang punya, bahwa kita ada yang melindungi, bahwa kita ada yang menjaga. Dalam juga 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita jangan berfokus kepada sesuatu yang kelihatan, karena itu kan bisa lenyap sekejap mata. Tetapi mari seperti di dalam ungkapan Ibrani pasal yang 11 ayat 1, kita tidak bisa melihat, tetapi kita percaya bahwa kita mengalami kekekalan.
menikmati keselamatan, maka perlu kita terus menerus keterkaitan kepada Tuhan, mengalami keterhubungan kepada Tuhan. Maka di dalam hal ini mari kita belajar supaya kita mampu bertahan di dalam situasi, yaitu what your narrative. Ya, dikatakan sini what your narrative, yang mana kita harus memperhatikan narasi kita. Kita harus berhati-hati mengungkapkan narasi dan ungkapan kita. Jangan kita pasrah hanya keadaan seperti ini, tetapi mari kita ubah narasi kita. Walaupun kita tidak dipandang dunia, tetapi kita bisa melakukan banyak kepada dunia. Jadi mari kita jangan berfokus kepada persoalan kita, masalah kita, tetapi kita melihat bahwa kalaupun kita diperhadapkan dengan masalah, ada Tuhan yang menyertai kita untuk menyelesaikan masalah itu. Maka dikatakan di sini, keluhan adalah tuduhan terhadap Tuhan. Yang menyaksikan karakternya, ratapan adalah seruan kepada Tuhan berdasarkan keyakinan pada karakternya. Ini ungkapan satu tokoh. Mari kita memiliki ratapan kepada Tuhan, seruan kepada Tuhan, bukan mengeluh. Ratapan ini bagaikan seruan kita, kesesakan kita, bahwa kita memiliki keterbatasan sehingga Tuhan yang berdaulat bertata di hati dan pikiran kita, dan kita fokus Tuhan bagaimana Dia melakukan perkara-perkara menyelesaikan setiap persoalan kita. Bagian kita hanya berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Allah akan berperkara kepada kita. Jadi mari kita memperhatikan narasi kita, ungkapan kita kepada Tuhan, supaya kita melihat keajaiban kuasa Tuhan berkarya di setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi sudah jelas dikatakan, perhatikan narasi kita, perhatikan cara pandang kita. Dan juga dikatakan 2 Korintus 4:17-18 ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekekalan. Jadi mari kita jangan berfokus kepada yang kelihatan, contohnya kekayaan, jabatan, tetapi mari kita berfokus kepada hal-hal yang melebihi, bagaimana kita nantinya menerima kekekalan daripada Tuhan. Seringkali memang kita hanya melihat sisi yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan itu kita abaikan. Seperti kita melakukan satu doa, tetapi orang tidak melihat bahwa apa yang kita lakukan. Orang akan melihat kita apabila kita ada di panggung yang mereka bisa lihat. Tetapi mari kita berlomba-lomba melakukan suatu, menurut dunia tidak akan memperhatikan kita, tetapi Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Maka sini ada ungkapan berkata, adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Tidak masalah kita tidak mengerti, tetapi jangan sampai kita tidak percaya. Kalau kita memahami Tuhan itu tidak bisa terselubung, dan kita tidak bisa memahami dan mengerti tentang Tuhan. Tetapi perlu ditekankan di sini, sekalipun kita tidak bisa menyelami, mengerti tentang Tuhan, tetapi jangan sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita. Ya memang kita tidak akan bisa mengerti tentang Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan satu-satunya penyelamat kita, melalui iman kita, melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang akan
menyelamatkan kita. Jadi mari kita dengan sederhana menerima kebenaran ini. Jangan sampai kita disesatkan. Ada lebih baik kita tidak mengerti daripada kita tidak percaya. Banyak orang hanya tahunya mempunyai keyakinan yang tidak pasti, dan mereka juga tidak percaya apa yang mereka yakini. Tetapi mari kita dengan rendah hati, walaupun dangkal pemahaman kita, pengertian kita kepada Tuhan, tetapi mari kita percaya kepada Tuhan, karena Dia akan sanggup menolong kita, memberkati kita, memelihara kita, menjaga kita di sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Yang kedua adalah let God be God. Biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai posisi Tuhan itu tergeser dari hidup kita karena situasi, kedudukan, jabatan kita. Biarkanlah Tuhan itu Tuhan di hidup kita. Karena banyak orang mentuhankan dirinya, karena bagi dia bisa melakukan apa yang dia mau atau hal yang lain. Mari kita mengakui Allah itu yang berdaulat bertata di hidup kita. Dia yang memiliki kita, Dia pemilik hidup kita. Biarkanlah Tuhan itu tinggal di hidup kita. Biarkan Dia yang berdaulat di setiap hidup kita. Jangan kita menganggap kita sudah hebat dan tidak perlu lagi Tuhan. Dialah yang senantiasa berdaulat bertata di hati dan pikiran kita. Maka diperlukanlah di sini kerendahan hati. Kita ini adalah manusia yang memiliki serba keterbatasan. Jadi mari izinkanlah Allah yang bertata berdaulat di hati dan pikiran kita. Biarkan Dia yang senantiasa mengkontrol hidup kita, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita ini. Jadi sudah jelas tadi bahwa what your narration atau narasi kita. Biarkan kita memperhatikan dengan seksama narasi kita, ungkapan kita kepada Tuhan. Sama juga halnya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini ungkapan oleh Rasul Paulus. Dia jelas bertanding dalam gelanggang iman yang baik dan juga mengakhirinya sampai selesai. Mari kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu Allah turut bekerja di setiap hidup kita untuk menyelesaikan pertandingan iman kita, menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik, karena kita percaya Allah turut bekerja di setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kita akan diberikan kemenangan, jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Asal kita percaya kepadanya bahwa Allah turut bekerja menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Jadi jangan pernah kita ragukan akan kuasa Tuhan, akan bagaimana Allah bertindak dalam hidup kita. Mari kita tetap yakin dan percaya, kita terus menerus memelihara iman kita seperti Rasul Paulus. Dia mengakhiri dengan baik. Di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita kematian di kayu salib, tetapi ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Jadi mari panutan kita untuk memelihara iman dan bagaimana melewati penderitaan, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah menjadi mentor kita, Yesuslah menjadi panutan kita di dalam hidup ini, supaya kita pun sama menerima mahkota kekekalan daripada Bapa di surga. Memang ini adalah
bukan mudah, bukan gampang. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, saya percaya kekuatan daripada Tuhan akan memampukan kita, akan mencakapkan kita di dalam melewati setiap penderitaan, hinaan, cercaan, bahkan masalah apapun. Tuhan akan memampukan. Jikalau Tuhan sudah mampu melewati, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan, penderitaan, hinaan yang kita alami. Mari terus menerus kita memandang kepada Tuhan, karena Dialah pribadi yang sempurna, yang mampu kita teladani. Karena Dia adalah kudus, Allah kita adalah sempurna. Maka saya percaya Allah yang sempurna itulah yang akan memberikan kita kekuatan dan kecakapan untuk melewati semua persoalan penderitaan itu. Yakin dan percayalah akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Maka dikatakan di sini, Christ believed in a God who always towards possible things so heaven to be the possible person. Kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang ajaib bagi kita. Bagi kita mungkin itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan adalah tiada yang mustahil. Asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita yakin kepada Tuhan, maka Allah sendiri akan menggantikan kita dalam menyelesaikan persoalan. Maka mari kita lakukan bagian kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak bagi kita. Biarkan dengan cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan kita pernah ajari Tuhan untuk bagaimana menyelesaikan setiap setiap masalah kita. Jadi mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yakinkan, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan, menyelesaikan setiap persoalan kita. Memang kalau kita memakai akal pikiran kita, kapan, bagaimana mungkin, tetapi mari dengan kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati untuk bagaimana kita mengerti bahwa Allah akan sanggup melakukan, menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Maka yang ketiga adalah percaya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Trust God's heart. Mari kita dengan sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia. Ketika kita meragukan Dia, dikatakan dalam Ibrani, orang yang mendua hati tidak akan pernah ada kebahagiaan. Maka jangan pernah bimbang dan ragu bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Maka percayalah, sekalipun kita tidak melihat. Lebih baik kita tidak mengerti, tetapi jangan sampai kita tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itulah saudaraku, mari terus menerus kita memiliki keterkaitan, keterhubungan kepada Tuhan. Karena di sanalah akan kita melihat bagaimana luar biasanya Allah memberkati hidup kita, melindungi hidup kita, menjaga hidup kita. Maka mari kita terus menerus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jangan ragukan Dia, jangan bimbang kepada Tuhan. Maka mantapkan dan peliharalah iman kita senantiasa. Karena seperti inilah yang akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Mari saudara terus menerus kita percaya kepadanya, yakin kepada Tuhan. Jangan ragukan bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Maka Roma 8 ayat 28, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Jadi mari kita dengan yakin, ya, di balik sesuatu perkara yang kita alami, ingatlah Allah tidak tahu, bahkan Allah tidak pernah meninggalkan. Titik masalahnya adalah bagaimana kita terus menerus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita menyelesaikan dengan pola pemikiran kita, kekuatan kita, tetapi mari kita yakin dan percaya
bahwa di balik semua peristiwa Allah turut campur untuk kita, bagaimana kita orang yang dikasihi. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam setiap masalah kita. Dia senantiasa ada menyertai kita, menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Maka percaya sungguh kepadanya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan bertindak dalam hidup kita. Jangan bimbang dan jangan khawatir. Sekalipun jawaban doa kita belum ada tanda-tandanya, tetapi biarkan waktunya Tuhan berperkara dalam hidup kita. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan di atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Inilah menjadi suatu tindakan kita, terus-menerus kita memperkatakan akan kuasa Tuhan. Maka kita akan menikmati firman-Nya. Terus-menerus kita menikmati persekutuan kita, keterhubungan dengan kita. Terus perkatakan firman Tuhan, maka firman itu yang berkuasa akan mengubah kehidupan kita, mengubah suasana hidup kita, mengubah kedamaian kita, tetap untuk senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita terus-menerus berseru kepada Tuhan. Mari kita berseru terus-menerus. Serukanlah Tuhan, serukan, tinggikan Dia. Maka saya percaya seruan kita pasti Tuhan indahkan. Jangan bosan-bosannya kita berseru kepada Tuhan. Maka seruan kita pasti akan didengarkan Tuhan. Maka hal ini supaya tetap iman kita terjaga. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya kita tetap terjaga di dalam hidup ini. Sudah jelas di dalam Roma 10 ayat 17. Tiada yang lain, yaitu terus-menerus kita ada keterkaitan, keterhubungan dengan Tuhan. Saya percaya roh alam kita ini akan diubahkan oleh kuasa Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dan juga menerima janji daripada Tuhan. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, panjang lebarnya akan pemaparan firman Tuhan ini, sejauh mana kita bisa menerima, sejauh mana kita bisa mendengarkan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus akan mengungkapkan dan menolong kita untuk memahami firman ini. Dan saya percaya Roh Kudusnya akan memampukan, mencakapkan kita untuk memahami firman ini. Biarlah kiranya kita terus menerus ada keterhubungan dengan Tuhan, khususnya di penghujung tahun ini. Kiranya kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya, maka kita akan menjadi pemenang melewati tahun 2025 ini. Jadi saudara terkasih, teruslah menerus kita ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kita sama-sama diberkati. Demikian firman Tuhan ini. Shalom.